1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Apakah ada kegelapan di dalam Allah? Dapatkah kegelapan ada di tempat di mana matahari berada? Kegelapan tidak mungkin ada di tempat di mana matahari berada. Perhatikan ayat ini. Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah, apa? Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi, ini memiliki kaitan yang sangat penting dengan sangkakala keempat karena pada sangkakala keempat, terang akan dikaburkan. Dikaburkan sebagian, bukan seluruhnya, tetapi sebagian dikaburkan. Perhatikan 1 Petrus pasal 2 dan ayat 9. Di sini Petrus berbicara tentang umat Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari, apa? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, apa yang dilambangkan oleh matahari? Matahari adalah simbol Yesus Kristus, Sang Terang. Sekarang mari kita lihat apa yang Roh Nubuat katakan tentang hal ini. Testimonies to Minister, halaman 280. Allah menjadikan mataharinya untuk menyinari orang benar dan orang yang tidak benar. Dan matahari ini melambangkan Kristus, matahari kebenaran, yang, apa? Yang bersinar sebagai terang dunia. Memberikan berkat dan belas kasihannya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik kepada orang kaya maupun orang miskin. Secara eksplisit ia mengatakan bahwa matahari ini melambangkan Kristus. Dan di mana Yesus hidup, orang-orang hidup di dalam terang. Di mana Yesus tidak hadir, orang-orang berada di dalam apa? Dalam kegelapan. Mari kita perhatikan kutipan-kutipan berikutnya. Seandainya matahari kebenaran menarik sinarnya dari dunia, kita akan ditinggalkan dalam, apa? Dalam kegelapan malam yang kekal. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Kristus disingkirkan selama periode sangkakala keempat? Apakah Yesus disingkirkan selama periode sangkakala keempat? Tentu saja, karena sepertiga dari matahari mengalami gerhana, bukan? Jadi mari kita lanjutkan. Yesus berbicara tidak seperti yang pernah diucapkan manusia. Dia mencurahkan kepada manusia seluruh harta surgawi dalam hikmat dan pengetahuan. Dia adalah terang yang menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia. Itu dari Councils on Education, halaman 78 dan 79. Dalam buku Fundamentals of Christian Education, halaman 183, Ellen White menulis, kita harus meminta Tuhan untuk membuka pemahaman kita, sehingga kita dapat memahami kebenaran ilahi. Jika kita merendahkan hati kita di hadapan Allah, mengosongkan hati kita dari kesia-siaan, kesombongan, dan keegoisan. Melalui kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita, jika kita dengan tulus ingin dan dengan teguh percaya. Pancaran sinar terang dari matahari kebenaran akan, apa? Akan menyinari pikiran kita, dan menerangi pemahaman kita yang gelap. Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia. Dia adalah terang dunia, dan Dia mengundang kita untuk datang kepadanya, dan belajar darinya. Satu kutipan terakhir, That I May Know Him, halaman 97. Kristus tidak menyangkal ketika Ia menyatakan, Akulah terang dunia. Dia, dalam kehidupan dan pengajarannya, adalah Injil. Jadi, Yesus adalah terang dalam arti bahwa Ia adalah apa? Ia adalah Injil, penggenapan Injil. Fondasi dari semua doktrin yang murni. Sama seperti matahari dibandingkan dengan cahaya-cahaya yang lebih rendah di langit. Demikian pula Kristus, sumber terang, dibandingkan dengan guru-guru pada zamannya. Dia ada di hadapan mereka semua, dan bersinar dengan kecerahan matahari. Dia menyebarkan sinarnya yang tajam dan menggembirakan ke seluruh dunia. Jadi sekarang kita tahu apa yang dilambangkan oleh matahari. Lihat, Anda tidak dapat memahami gelapnya matahari, bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Tanpa mengetahui apa yang dilambangkan oleh matahari, apa yang dilambangkan oleh bulan, dan bintang-bintang, bukan? Anda harus memahami terlebih dahulu apa yang diwakili atau arti dari simbol-simbol tersebut. Yohanes Pembaptis adalah terang yang lebih kecil. Dan Perjanjian Lama juga merupakan terang yang lebih kecil. Jadi Anda memiliki dua terang yang lebih kecil. Sekarang, jika Anda ingin penjelasan lengkap tentang hal ini, saya memiliki sebuah seri tentang Roh Nubuat.
Di mana percaya sebagai nabi, believe his prophet, adalah nama seri, di mana saya memiliki seluruh presentasi. Tentang bagaimana perjanjian lama dan Yohanes Pembaptis adalah terang yang lebih kecil. Yang menuntun kepada masa penggenapan Yesus Kristus sebagai terang yang lebih besar. Jadi, mari kita masuk ke bagian ini. Yohanes Pembaptis dan perjanjian lama adalah terang yang lebih kecil. Yang dilambangkan dengan bulan, yang tujuannya adalah untuk menuntun kita kepada terang yang lebih besar, yaitu pribadi Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis bukanlah terang itu, tetapi ia adalah terang, yang memberi kesaksian tentang terang itu. Sekarang mari kita baca pertanyaan-pertanyaan dari Roh Nubuat, 2 di antaranya. Desire of Ages, halaman 220 dan Review and Herald, tanggal 8 April tahun 1873. Nabi Yohanes menjadi suatu rantai penghubung di antara kedua dispensasi. Apakah kedua dispensasi itu? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, zaman janji dan zaman penggenapan. Sebagai wakil Allah ia berdiri untuk menunjukkan hubungan Taurat dan nabi-nabi kepada dispensasi Kristen. Hukum Taurat dan para nabi adalah Perjanjian Lama, dispensasi Kristen adalah Perjanjian Baru. Siapakah Yohanes? Ia adalah terang yang sangat kecil, yang patut diikuti oleh suatu terang yang lebih besar. Izinkan saya bertanya, siapakah terang yang lebih besar itu? Ada gagasan bahwa tulisan-tulisan Ellen White adalah terang yang lebih kecil yang menuntun kepada Alkitab, terang yang lebih besar. Tetapi terang yang lebih besar yang telah kita identifikasi sebagai siapa? Terang yang lebih besar itu adalah Yesus. Benar. Dengar, sebuah buku tidak dapat memuat Yesus. Bahkan Alkitab pun adalah terang yang lebih kecil, yang menuntun orang kepada terang yang lebih besar yaitu Yesus Kristus. Jadi mari kita lanjutkan. Yohanes adalah terang yang sangat kecil, yang patut diikuti oleh suatu terang yang lebih besar. Pikiran Yohanes disinai oleh Roh Kudus, agar ia dapat memancarkan terang kepada bangsanya. Tetapi tidak pernah ada terang lain yang pernah bersinar atau akan selamanya bersinar atas manusia yang telah jatuh. Sebagaimana yang terpancar dari ajaran dan teladan Yesus. Itu adalah ketika ia berada di dunia, bukan ketika dia benar-benar telah datang. Kristus dan pekerjaannya hanya dipahami dengan jelas sebagaimana yang dilambangkan dalam korban-korban bayangan. Apakah yang dimaksud dengan korban-korban bayangan itu? Kurban anak domba, perayaan-perayaan Ibrani, dan lain-lain. Sedangkan Yohanes pun tidak mengerti benar akan hidup kekal di masa depan melalui juru selamat. Review and Herald tanggal 8 April tahun 1873. Agama orang Yahudi, sebagai konsekuensi dari berpalingnya mereka dari Allah, sebagian besar terdiri dari upacara. Yohanes adalah terang yang lebih kecil, yang harus diikuti oleh terang yang lebih besar. Ia akan menggoyahkan kepercayaan orang banyak terhadap tradisi-tradisi mereka. Dan mengingatkan dosa-dosa mereka, dan membawa mereka kepada pertobatan. Supaya mereka dapat dipersiapkan untuk menghargai karya Kristus. Allah berbicara kepada Yohanes melalui ilham. Menerangi sang nabi supaya ia dapat menyingkirkan tahayul dan kegelapan dari pikiran orang-orang Yahudi yang jujur. Yang telah turun-temurun melalui pengajaran-pengajaran yang salah, menguasai mereka. Dalam hal apakah Yohanes Pembaptis adalah terang yang lebih rendah? Karena kita memiliki masalah di sini, Yohanes Pembaptis adalah terang yang lebih rendah dan kitab-kitab Perjanjian Lama adalah terang yang lebih rendah. Jadi, mengapa Anda membutuhkan dua terang yang lebih kecil untuk menuntun Anda kepada Yesus, terang yang lebih besar? Untuk alasan yang sangat sederhana. Apakah orang-orang Yahudi pada zaman Kristus memahami terang yang lebih rendah? Apakah mereka memahami kitab suci? Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika mereka memahami kitab suci, apakah mereka akan menerima Kristus bahkan tanpa pelayanan Yohanes Pembaptis? Ya. Mengapa Allah memunculkan Yohanes Pembaptis? Karena mereka tidak memahami terang yang lebih rendah. Jadi Allah berkata, Aku akan membangkitkan Yohanes untuk menunjuk kepada Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sehingga mereka berkata, Hei tunggu dulu mari kita kembali ke Alkitab dan mencari tahu karena kita ingat anak domba dikorbankan. Jadi orang ini pasti ada hubungannya dengan pengorbanan anak domba. Apakah pelayanan Ellen White mirip dengan hal ini? Apakah tulisan-tulisan Ellen White memiliki tujuan untuk membawa orang kepada Yesus Kristus, sang terang yang lebih besar? Tentu saja. Tentu saja. Apakah itu adalah terang yang lebih kecil? Ya. Apakah terang yang lebih besar itu? Alkitab. Tidak. Terang yang lebih besar adalah siapa? Terang yang lebih besar itu adalah Yesus Kristus. Apakah Anda memahami atau tidak? Ini merupakan kesalahpahaman yang mendasar bagi banyak orang karena mereka berkata, ya, Anda tahu bahwa tulisan-tulisan Ellen White adalah terang yang lebih kecil, dan mereka menafsirkannya sebagai terang yang lebih rendah. Terang yang lebih rendah otoritasnya. Ellen White tidak kurang terinspirasi daripada Alkitab, Ellen White tidak kurang berotoritas daripada Alkitab, ia memiliki fungsi yang berbeda daripada Alkitab.
Tujuannya adalah untuk menyinari halaman-halaman Alkitab sehingga orang-orang dapat memahami kitab suci. Cahaya lain yang lebih rendah, jika Anda mau.